Saya minta penjelasan dosa seperti apakah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Mohon penjelasan. Dosa tidak bisa diampuni itu dosa menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang macam apa sih? Itu di Matius 12 ya. Kalau cara menafsir ayat itu adalah selalu lihat konteks. Konteks itu adalah ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di ayat sebelumnya ada cerita Yesus mengusir setan dari seorang, lalu orang-orang Yahudi bilang begini, waktu Yesus usir setan, orang-orang Yahudi bilang begini, agaknya ia ini anak Daud. Anak Daud itu Mesias. Artinya, orang awam saja sudah tahu dengan Yesus usir setan, ini gejala Mesias ini, tanda-tanda Mesias ini. Kalau orang awam saja bisa tahu, ahli Taurat, orang-orang pemuka agama pasti tahu. Jadi mereka tahu persis Yesus itu Mesias. Tapi karena kebenciannya kepada Yesus, mereka lalu mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu berarti di sini begini. Mereka mengklaim pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan bukan karena mereka tidak percaya. Ini dosa yang aneh karena tidak percaya tapi mengklaimnya sebagai pekerjaan setan. Sekarang ya, kalau saya tidak percaya Yesus Tuhan, ada banyak orang agama lain tidak percaya Yesus Tuhan, lalu mereka memaki-maki Yesus. Yesus itu setan. Lalu saya tanya dia, apakah kau memang percaya Yesus itu setan? Iya, saya percaya dia setan. Dia berdosa, tapi belum sampai dosa menghujat Roh Kudus. Karena dia memang percaya Yesus setan, mulutnya bilang Yesus setan. Hatinya bilang Yesus setan, mulutnya bilang Yesus setan. Masalahnya dengan orang-orang di Matius 12 itu, hatinya percaya Yesus itu Mesias. Mulutnya bilang dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi hatinya percaya, mulutnya tetap menghujat. Kasus yang pertama saya ceritakan, hatinya memang menghujat, mulut menghujat, dosa juga. Tapi yang kedua ini adalah hati percaya, mulut menghujat. Nah, hati percaya, mulut menghujat ini aneh. Biasanya orang menghujat karena dari hati. Kok bisa? Hatinya percaya, mulutnya menghujat. Hatinya percaya Yesus Mesias, hatinya percaya itu Roh Allah, tapi mulut bilang dia melakukan dengan kuasa penghulu setan Belzebul. Lalu Yesus bilang, mana mungkin setan perang lawan setan. Baru muncul kata-kata ayat 32, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak dapat diampuni. Kalau begitu kesimpulannya, dosa hujat roh itu bagaimana? Dosa hujat roh itu adalah dosa dari orang yang menghujat dengan mulutnya, padahal hatinya percaya. Itu maksudnya. Pertanyaannya begini, kenapa tidak bisa diampuni? Pertanyaannya, kenapa bisa diampuni? Kita jawab, yang bikin orang sadar dosa itu siapa? Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Berarti saya sadar saya berdosa, pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya menghujat Bapa, Roh Kudus bekerja, saya sadar dosa, minta ampun. Saya menghujat anak, Roh Kudus bekerja, saya sadar dosa, minta ampun. Saya menghujat Roh Kudus, lalu siapa yang bekerja membuat saya sadar? Tidak ada lagi. Maka biasanya orang yang menghujat roh tidak sadar bahwa dia sedang menghujat roh. Saya punya saudara pernah stres. Saking stresnya, dia ini tidak pernah gereja kebaktian. Lalu saya satu hari tanya dia, kau kok tidak pernah kebaktian? Dia bilang, percuma kebaktian. Kenapa percuma?
Saya mau kebaktian bagaimanapun saya tetap masuk neraka. Loh, kenapa begitu? Karena dosa saya tidak mungkin diampuni Tuhan. Kenapa? Saya sudah menghujat. Bayangkan, Alkitab bilang hujat Roh Kudus saja tidak diampuni. Saya ini bukan hujat Roh Kudus saja. Saya hujat tiga-tiga. Bapa saya hujat, anak saya hujat, Roh Kudus saya hujat. Tiga-tiga. Memangnya kau hujat bagaimana? Saya pernah stres dan saya bilang, Bapa, anjing kau. Hei anak monyet kau. Hei Roh Kudus, binatang kau. Saya maki Allah Tritunggal begitu. Hujat roh saja tidak diampuni. Ini saya hujat tiga-tiga. Mana mungkin saya diampuni? Jadi untuk apa pergi ke gereja lagi? Pasti masuk neraka. Saya tanya dia, waktu kau bilang Bapak itu anjing, lu sadar tidak itu dosa? Sadar. Bahkan dosa besar. Waktu lu bilang Yesus itu monyet, sadar? Dosa. Dosa. Roh Kudus itu binatang, babi. Lu sadar dosa? Sadar. Kalau lu sadar itu dosa, berarti Roh Kudus masih kerja. Kalau Roh Kudus masih kerja, itu berarti lu belum melakukan dosa hujat Roh Kudus. Karena kalau lu betul-betul hujat Roh Kudus tidak akan bekerja, lu tidak pernah sadar itu dosa. Jadi dosamu terlalu besar. Sampai kau maki-maki Allah itu terlalu besar. Tapi kamu masih bisa diampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Asal kamu mau datang sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau dosa hujat Roh Kudus, biasanya tidak sadar. Hujat luar biasa, tapi tidak sadar. Itu ada dosa. Ya, itu artinya. Terima kasih Pak Ya. Pendeta.